Oke, kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah dasar-dasar kultur in vitro. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas prinsip dasar kultur in vitro. Nah, apa itu kultur in vitro? Kemudian bagaimana teori-teorinya? Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Oke, kultur jaringan tanaman itu bisa disebut juga tissue culture atau kultur in vitro. Kalau secara kata per kata kita artikan tisu itu jaringan, kemudian culture itu budaya, in vitro itu dalam wadah yang tembus cahaya. Nah, kalau artian kata per kata yaitu budidaya tanaman dalam wadah yang tembus cahaya, dalam botol. Jadi kita membudidayakan tanaman dalam botol. Nah, tetapi definisinya teknik kultur in vitro adalah metode mengisolasi bagian-bagian tertentu pada tanaman, bisa protoplas, sel, jaringan atau organ, dan menumbuhkannya secara aseptis, steril, pada suatu media dan lingkungan tumbuh yang cocok untuk tujuan tertentu. Nah, biasanya dalam kultur in vitro itu bisa diaplikasikan untuk tujuan-tujuan biasanya untuk menumbuhkan tanaman yang lengkap, bisa dari daun, batang, akar secara utuh ditumbuhkan. Kemudian juga bisa untuk menumbuhkan tanaman-tanaman tunas-tunas samping, ya, multiplikasi tunas. Kemudian hanya menumbuhkan akar juga bisa. Kemudian hanya menumbuhkan kalus. Nah, apa itu istilah-istilah kalus, kemudian sel, jaringan organ, aseptis itu nanti akan kita pelajari berikutnya. Nah, faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam teknik kultur in vitro, setelah kita melihat definisinya tadi, berarti ada media. Apa itu media? Media adalah tempat tumbuh bahan tanam. Berarti media itu harus mendukung faktor-faktor yang mampu bahan tanam itu tumbuh. Jadi media itu bisa berisi unsur hara, bisa unsur hara makro, mikro, vitamin, kemudian ada bahan-bahan suplemen tambahan lainnya. Ada juga yang paling utama adalah adanya zat pengatur tumbuh dalam media. Ini akan mengatur arah kembangnya tanaman. Faktor penting lainnya ada juga lingkungan tumbuh. Apa itu lingkungan tumbuh? Suhu, cahaya, kelembapan. Nah, dalam kultur in vitro, lingkungan tumbuh ini nanti akan dapat dikontrol karena kita menanam tanaman di dalam ruangan. Jadi kita bisa mengontrol suhu, cahaya, kelembapan tersebut. Kemudian faktor penting lainnya adalah bahan tanam. Nah, bahan tanam ini setiap tanaman memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi pada prinsipnya setiap tanaman itu mampu ditumbuhkan dalam botol secara in vitro. Nah, kemampuan dasar tanaman dalam teknik kultur in vitro dipengaruhi oleh beberapa teori-teori dasar, ya, pengertian-pengertian dasar. Yang pertama adalah totipotensi, teori totipotensi. Nah, jadi teori ini definisinya adalah setiap tanaman itu mampu hidup, sel tanaman yang hidup dilengkapi dengan informasi-informasi genetik, perangkat-perangkat fisiologis yang lengkap untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang utuh pada kondisi yang sesuai. Jadi ini totipotensi. Kemudian ada juga dediferensiasi. Nah, dediferensiasi ini adalah kebalikannya dari diferensiasi. Jadi dediferensiasi itu adalah kemampuan sel yang sudah dewasa itu dikembalikan lagi menjadi sel-sel yang bersifat meristematik. Nah, untuk nanti mampu tumbuh berkembang menjadi organ-organ baru setelah dikulturkan. Nah, ini dediferensiasi. Kemudian kompetensi genetik. Jadi setiap tanaman ini potensi genetik secara endogennya berbeda-beda, ya. Ada yang mampu tumbuh dengan cepat, ada yang memang harus ada perlakuan-perlakuan khusus. Ya, contohnya saja mungkin tanaman di lingkungan kita ada tanaman sansevieria yang bisa tumbuh dengan hanya kita menancapkan daun. Tapi pada tanaman yang lain,
ketika kita menancapkan daun di media, yang ada malah mati. Nah, ini kemampuan genetis ini terkadang mempengaruhi kultur in vitro. Oke. Nah, kita flashback lagi, apa yang harus kita pelajari dalam kultur in vitro, berarti kita harus paling tidak mengetahui tentang sel, kemudian ada jaringan, ada organ. Nah, sel ini dalam kultur in vitro kita mampu tumbuhkan sel, tapi memang secara teknisnya akan sangat sulit karena sel itu berukuran yang sangat kecil, membutuhkan perlakuan-perlakuan yang sangat khusus. Tapi secara teknis dan paling sering digunakan untuk menanam tanaman dalam botol itu menggunakan jaringan meristematik. Jaringan meristematik adalah jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah. Berarti letaknya jaringan meristematik itu adalah di pucuk-pucuk tanaman pada bagian-bagian yang masih muda, bisa pucuk tunas atau pucuk akar. Ini jaringan meristematik. Jadi kalau kita ingin mengkulturkan akan lebih bagus, akan lebih cepat hasilnya biasanya menggunakan bagian pucuk, ya, bisa tunas, bisa pucuk akar. Nah, bagian-bagian meristematik ini bisa kita ambil, kemudian bisa dikulturkan. Ini yang paling sering digunakan untuk teknik kultur in vitro. Kita mengambil bagian pucuk, atau paling bagus kita mengambil bagian meristemnya, paling ujung. Tapi ini ukurannya sangat kecil dan juga mungkin membutuhkan teknik yang lebih khusus lagi. Tapi kalau kita hanya mengambil bagian yang mudanya saja, itu sangat responsif terhadap media, biasanya lebih mudah untuk dikulturkan. Nah, ini ilustrasi umum dalam kultur in vitro, ya. Kita bisa menanam atau mengambil, contohnya ini ada wortel, kita bisa mengambil salah satu bagian dalam wortel. Yang secara konvensional, kalau wortel itu dipotong kemudian ditanam di tanah, tentunya akan busuk. Tetapi kalau kita mengambil salah satu bagian pada wortel itu kemudian ditanamkan di media kultur tadi, itu bisa menjadi bibit-bibit baru, ya. Bahkan bisa dalam satu potongan wortel, satu potongan bahan tanam bisa menjadi ratusan bibit dalam waktu yang singkat. Ada juga potongan daun dan akar, ini bisa digunakan untuk kultur in vitro. Nah, tapi dalam teknik ini tentunya banyak kelebihan dan ada juga tantangan-tantangannya. Nah, kelebihan dalam teknik kultur in vitro yaitu bibit yang dihasilkan ini seragam, ya. Karena teknik kultur in vitro ini merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif, tetapi dilaksanakan dengan metode-metode bioteknologi. Jadi kita hanya mengambil salah satu bagian tanaman, bahkan mungkin 1 cm persegi bisa diperbanyak lagi. Jadi misalnya ada tanaman-tanaman langka, tanaman-tanaman unggul, itu bisa diperbanyak dengan kultur jaringan, kultur in vitro, dan bibit yang dihasilkan dalam waktu singkat jumlahnya itu relatif banyak, ya. Kemudian sifatnya identik dengan indukan. Nah, karena kita mengambil bahan tanam ini secara vegetatif, ya, bukan generatif. Kalau generatif mungkin ada penyimpangan, ya. Tapi kalau vegetatif itu akan sama dengan indukannya. Kemudian tidak tergantung musim atau iklim, karena kita membudidayakannya dalam ruangan dengan kondisi-kondisi yang terkontrol. Kemudian kondisi untuk perbanyakan melalui kultur in vitro ini mulai cahaya, komposisi media, kemudian konsentrasi zat pengatur tumbuh, suhu, kelembapan ini dapat dikontrol, ya. Kemudian dapat menciptakan tanaman-tanaman baru. Nah, kita bisa menggunakan bahan-bahan mutasi, bahan-bahan untuk mutasi, yaitu mutagen, untuk menciptakan tanaman-tanaman baru, yang mungkin tanaman yang tahan terhadap cekaman kekeringan dan cekaman iklim lainnya. Kemudian dengan teknik ini kita dapat memperoleh bibit unggul
dan dapat menghasilkan senyawa metabolik sekunder. Jadi kita bisa menghasilkan senyawa-senyawa metabolik sekunder pada tanaman itu dengan teknik kultur jaringan. Biasanya untuk keperluan bidang farmasi. Kita mungkin ada ekstrak jahe, kurkuma atau segala macam, itu bisa ditumbuhkan selnya saja, kemudian diambil metabolitnya secara in vitro. Ini kelebihan-kelebihannya. Tapi ada juga tantangannya. Tantangannya ini, ya, plant-led, explant, media dalam botol ini sangat rentan kontaminasi. Ini hal yang perlu dihindari ya, kontaminasi jamur bakteri ini sangat sering terjadi dan ini perlu dihindari. Kemudian ukuran plant-led sangat kecil. Ukuran plant-led, ukuran bibit sangat kecil, jadi ada perlu perlakuan khusus setelah dari botol. Kemudian bibit-bibit awal ini masih belum kokoh, kemudian ada beberapa fungsi fisiologis yang belum sempurna seperti lapisan lilin, kemudian batang itu masih belum begitu kokoh, belum kuat, akar-akar juga masih belum mampu untuk mencari survive dalam media tanah nanti. Ini perlu perlakuan khusus. Kemudian kalau kita ingin mengembangkan kultur jaringan, kultur in vitro, investasi awalnya memang bisa dikatakan untuk membeli peralatan, bahan-bahan kimia segala macam memang relatif lebih mahal. Tapi ada juga beberapa alternatif skala rumah tangga. Kita bisa menggunakan bahan-bahan alat-alat sekitar kita untuk sterilisasi, kemudian untuk menanam. Ini bisa dialternatif menggunakan alat-alat yang lebih murah. Nah, yang paling penting juga adalah diperlukannya persiapan SDM yang handal, karena kultur in vitro ini tentunya membutuhkan ketelitian, membutuhkan kesabaran dan ketepatan. Nah, ini membutuhkan secara praktisnya ini akan membutuhkan keterampilan yang tinggi untuk SDM-nya. Oke, ini tantangannya. Nah, dalam teknik kultur in vitro ini ada beberapa tipe-tipe ya, berdasarkan sumber explant. Yang pertama ini kultur benih ya, bibit benih ya. Jadi kita bisa mengkulturkan biji dalam botol. Bijinya bagaimana? Kenapa kita nggak menumbuhkan biji di luar? Biasanya biji-biji ini adalah biji-biji yang hasil dari pemuliaan. Mungkin embrionya itu imatur ya, embrionya belum, atau embrionya tidak bisa secara fisiologis itu mampu tumbuh berkecambah, tapi hanya membentuk embrio. Ini sering terjadi dalam pemuliaan. Kita bisa mengkulturkan dalam botol kultur. Kemudian ada juga adalah embrionya. Biasanya ini untuk tanaman-tanaman yang tidak bisa dikecambahkan. Kita bisa mengambil embrionya. Contohnya di sini adalah kelapa kopior. Jadi pengembangan kelapa kopior saat ini lebih efisien, lebih praktis. Itu menggunakan kultur in vitro. Jadi kelapa kopiornya biasanya bisa bagus dan banyak hasilnya. Kemudian ada juga adalah kultur organ. Jadi kultur organ ini kita menumbuhkan organ, bisa tunas, bisa batang, akar, bunga, dikulturkan. Ini paling sering diaplikasikan. Dan juga adalah kalus. Apa itu kalus? Kalus itu adalah sekumpulan sel, massa sel yang masih belum terorganisir. Jadi kalus itu nanti bisa menjadi bahan untuk seleksi in vitro, bahan untuk menjadi embriosomatik. Nah, apa itu istilahnya nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian ada suspensi sel kultur. Biasanya ini digunakan untuk menciptakan metabolit sekunder ya. Metabolit sekunder seperti tadi, senyawa-senyawa dalam tanaman yang biasanya digunakan untuk kebutuhan farmasi. Misalnya kita akan mengambil senyawa dari ekstrak manggis ya, kulit manggis. Nah, kita bisa
tidak menanam manggisnya, tetapi mengambil kulitnya, kemudian selnya itu dikulturkan, diperbanyak, diekstrak. Nah, cara gampangnya seperti itu, suspensi kultur. Kemudian fusi protoplas, ini adalah perkembangan teknologi untuk pemulihan tanaman. Jadi biasanya pemulihan tanaman itu membutuhkan persilangan antara jantan dan betina. Tapi dengan fusi protoplas itu biasanya kita hanya mengambil sel dari tanaman A yang bagus dan sel tanaman B, kemudian dileburkan selnya menjadi satu. Jadi ini lebih cepat hasilnya daripada mungkin pemulihan yang konvensional. Tapi memang membutuhkan peralatan-peralatan yang lebih khusus. Ini tipe-tipe kultur in vitro berdasarkan bahan tanamnya. Nah, selanjutnya adalah teknik kultur in vitro ini diaplikasikan untuk apa saja. Nah, aplikasi teknik kultur in vitro ini paling sering digunakan adalah untuk mikropropagasi, perbanyakan klonal, perbanyakan klon-klon ya. Biasanya kalau tanaman perkebunan biasanya menyebutnya klon. Jadi kita memperbanyak bibit dalam jumlah yang massal dengan menggunakan teknik kultur in vitro. Tentunya bibit-bibit ini adalah bibit-bibit yang unggul yang diperbanyak dengan teknik kultur in vitro. Kemudian variasi somaklonal. Variasi somaklonal itu contohnya ya mungkin kita membuat tanaman unggul baru dengan menggunakan bahan-bahan mutagen untuk mutasi. Jadi sel tanaman itu dimutasi, ada bahan kimia untuk mutagen, kemudian nanti ada proses seleksi. Contohnya misalnya kita akan menanam padi yang tahan terhadap cekaman hama tertentu. Sel-sel padi itu dikulturkan, kemudian diberi bahan mutasi, kemudian dites dengan bahan-bahan racun dari hama yang ingin kita ambil. Nah, ketika sel itu mampu tumbuh dalam racun, berarti tanaman itu otomatis bisa menjadi potensi untuk tahan terhadap hama. Nah, ini variasi somaklonal seperti itu. Ada juga mungkin menumbuhkan bibit-bibit kacang yang lebih besar, itu bisa menggunakan variasi somaklonal. Kemudian pelestarian plasma nutfah. Ya. Bahan-bahan genetik tanaman-tanaman langka, tanaman-tanaman yang mungkin sudah akan punah bisa dilestarikan dengan bisa disimpan ya istilahnya dengan teknik kultur in vitro. Kemudian ada haploid dihaploid production. Jadi ini di bidang pemeliharaan. Jadi tanaman-tanaman haploid ini bisa menjadi tanaman-tanaman sumber genetik untuk pemulihan. Jadi dengan menciptakan tanaman haploid biasanya akan mempersingkat masa pemulihan. Biasanya mungkin harus bertahun-tahun menunggu panen, berbunga, disilangkan lagi secara berulang-ulang. Tapi dengan haploid ini kita bisa mempersingkatnya dengan kultur in vitro tadi. Kemudian in vitro hibridisasi protoplas. Seperti yang dijelaskan, protoplas itu bisa digabungkan antara tanaman A dan tanaman B untuk menjadi tanaman yang baru secara singkat. Kemudian yang paling terakhir ini aplikasi teknik in vitro digunakan untuk plant genetic engineering. Jadi untuk merakit tanaman-tanaman berbasis DNA, gen dengan penyisipan. Seperti kita tahu juga ada beberapa tanaman-tanaman yang sedang dikembangkan itu bisa berpendar dalam gelap. Ini membutuhkan teknologi untuk plant genetic engineering. Jadi bisa melalui teknik kultur in vitro. Oke, ini beberapa contoh ya. Gambaran-gambaran aplikasi teknik kultur in vitro. Biasanya untuk teknik mikropropagasi di sini ada tanaman kopi ya. Tanaman kopi bisa diperbanyak. Tanaman kopi misalnya ada kebutuhan bibit kopi yang banyak, bisa diperbanyak dengan teknik kultur in vitro. Kemudian ada juga variasi somaklonal di sini. Contohnya tanaman kacang. Bagaimana cara tanaman kacang ini diperbesar bijinya? Ini bisa juga menggunakan teknik kultur in vitro. Kemudian pelestarian plasma nutfah. Di sini ada teknologi benih sintetik ya. Benih sintetik ini adalah
kita menggunakan bagian tanaman terkecil, kemudian di enkapsulasi dengan teknik kriobservasi, bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini contoh juga adalah haploid, di haploid production, kemudian in vitro protoplast. Kita bisa menciptakan jeruk tanpa biji dengan teknik-teknik ini. Jadi, ini seperti yang sudah dikembangkan. Jeruk tanpa biji bisa dikembangkan dengan teknik kultur in vitro. Kemudian di sini juga adalah plant genetic engineering. Kemungkinan di masa depan nanti ada tanaman-tanaman yang mampu menggantikan lampu jalanan. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini diciptakan tanaman yang mampu glow in the dark, ya, berpendar dalam gelap. Ya, mungkin suatu saat nanti akan berkembang. Oke, saya rasa untuk sub pokok prinsip dasar kultur jaringan ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi di sub pokok bahasan berikutnya.